Shalom, selamat pagi Bibi yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam ibadah. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Sebelum kita melakukan ibadah pada pagi hari ini, marilah kita dasari firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang sudah Tuhan berikan pada kami hingga sampai saat hari ini. Terlebih pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan. Saat ini sebelum kami mulai aktivitas kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan iman kami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali kita akan membaca dari Mazmur 62 ayat pertama sampai ke-13. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-9 saja. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat pertama sampai 13 ini yaitu berjudul perasaan tenang dekat Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang bisa menyebabkan seseorang gelisah dan tidak tenang hidupnya? Tentunya banyak sekali alasan kita yang membuat hidup kita tidak tenang. Contohnya, ketika seseorang sedang sakit, ia khawatir sakitnya tidak sembuh. Ketika krisis ekonomi, ia takut dan khawatir tidak bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Ketika muncul masalah suami istri, mereka takut berpisah. Dan masih banyak lagi contoh masalah yang ada di kehidupan kita. Masalah-masalah yang seperti ini yang bisa menyebabkan manusia tidak tenang dan akhirnya menyebabkan stres dan depresi. Bagaimana caranya kita bisa tenang menghadapi segala situasi hidup? Melalui perikop kita hari ini, pemazmur memberikan nasihat kepada kita bahwa hidup dekat dengan Tuhan artinya tetap diam atau tinggal bersama Tuhan dan mengandalkan sepenuhnya pada Tuhan. Lalu apa saja yang kita dapatkan saat hidup dekat dengan Tuhan? Yang pertama yaitu perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Daud tidak takut bahaya dan musuh, tapi bukan berarti ia seorang yang hebat dalam berperang. Daud berani menghadapi apapun karena ia tahu ada Tuhan yang ajaib bersamanya. Secara manusia, Daud tentu mengalami ketakutan menghadapi musuh. Tetapi bersama Tuhan, ia tidak takut karena Tuhan pasti melindunginya. Sama seperti anak kecil, kalau ia dekat dengan orang tuanya, ia akan merasa tenang dan aman karena ia tahu ada orang tua yang selalu melindungi dan menolongnya. Namun, jika ia jauh bahkan tidak menemukan orang tuanya, ia akan gelisah, takut, dan bahkan menangis. Baru ketika menemukan orang tuanya kembali, ia akan kembali tenang. Yang kedua yaitu tidak khawatir hari esok. Manusia bisa khawatir akan hari esok karena manusia tidak bisa mengendalikan situasi dan kondisi. Pemazmur tetap tenang karena ia mencurahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan.
kita pun bisa tenang ketika hidup kita bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan tahu segala yang kita butuhkan, dan Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Bahkan yang terburuk pun Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita. Ibu-ibu yang terkasih, karena itu janganlah jauh dari Tuhan. Dekatlah, berdoalah, dan andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Ketenangan akan kita alami kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang ajaib dan penuh kuasa. Allah tak pernah jauh, karena itu tetaplah diam bersama Tuhan. Ada sebuah percakapan yaitu tentang seorang ayah dan dengan anaknya. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ayah selalu rajin berdoa, padahal keadaan ekonomi kita tetap bisa biasa-biasa saja? Apa yang ayah dapatkan dengan seringnya ayah berdoa secara teratur kepada Tuhan?" Lalu jawab sang ayah, "Tidak ada yang ayah dapat. Ayah tidak dapat materi dan jadi kaya karena berdoa. Malah ayah banyak kehilangan." Sambil merangkul anaknya, ayah itu memberitahu apa saja yang hilang. Yang akan hilang dengan kita berdoa adalah rasa kekhawatiran, rasa takut, kemarahan, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, ketamaan, kebencian, bahkan kesombongan. Karena setiap kali setelah ayah berdoa, ayah selalu kembali menjadi tenang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memang kadangkala jawaban atas doa yang kita panjatkan pada Tuhan tidak selalu tentang apa yang kita dapat. Karena terkadang Tuhan bekerja lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Allah tak pernah jauh, karena itu tetaplah diam bersama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi ini. Biarlah firman ini menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami, supaya kami tetap tenang dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan memberkati dan mendahului setiap apa yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami dan ucapan syukur kami hanya ke dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terus semangat dan terus patuhi protokol kesehatan. Tuhan akan selalu menjaga dan memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom, Tuhan berkati.